Oke, kembali lagi di pembelajaran mata kuliah Fenomenologi Agama. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Umi Nur Idayanti dan Cutikan Kuna. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang bernama Emmanuel Levinas tentang The Phenomenology of Alterity. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Emmanuel Levinas, terlebih dahulu kita harus mengetahui biografi beliau. Emmanuel Levinas adalah seorang filsuf Prancis kontemporer. Filsafat Levinas merupakan perpaduan unik antara tradisi agama Yahudi, tradisi filsafat Barat, dan pendekatan fenomenologis. Dia terkenal sebagai filsuf etika dengan sebutan etika tanggung jawab. Bahkan disebut juga satu-satunya moralis dalam pemikiran pada tahun 1981. Dua karya besarnya yang berjudul Totalitas dan Tak Berhingga dan Lain Daripada Ada atau di Seberang Esensi. Emmanuel Levinas lahir pada tanggal 12 Januari 1906 di Kivno, Russian Empire atau Kaunas, Lituania. Beliau meninggal pada tanggal 25 Desember 1995 pada umur 89. Tempatnya di Prancis, France. Pada era 20 tahun country filosofi dengan aliran kontinental filosofi eksistensial fenomenologi. Minat utamanya adalah eksistensial fenomenologi. Gagasan penting dari Emmanuel Levinas adalah The Author, The Facts, yang berada di institusi University of Paris, University of Paris, University of Freiburg, yang dipengaruhi oleh salah satunya tokoh yang bernama Heidegger, Husserl, dan Maimonides. Pada tahun 1914, Emmanuel Levinas, sesudah adanya pecah Perang Dunia Pertama, keluarga Levinas berimigrasi ke Kharkov di negara Ukraina. Beberapa tahun lamanya, Levinas sempat mengenyam pendidikan di Ukraina sekaligus menyaksikan sendiri adanya peristiwa-peristiwa sekitar revolusi Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1920, ia beserta keluarganya kembali ke Lituania serta menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya di tempat asalnya, yaitu Kaunas. Sedangkan pada tahun 1923, Levinas muda pergi ke Perancis untuk belajar filsafat di Universitas Strasbourg. Ia sangat terkesan dengan suasana intelektual dan kultural negara ini. Tentang Perancis, ia berkata, "Orang dapat melekat diri pada bangsa ini dengan hati dan budi sama seperti karena asal-usul." Pelajaran filsafatnya mendapat arahan dari Maurits Paradines, belajar psikologi dari Carlos Blondel, dan memperdalam sosiologi di bawah bimbingan Maurits Halbwachs. Ia juga berkawan baik dengan seorang kritikus sastra bernama Maurits Blanchot. Begitu tekunnya Levinas belajar sampai ia pandai menulis dengan bahasa Prancis yang cukup bagus, sehingga para pembaca tulisan-tulisannya tidak mengira kalau ternyata Levinas bukan penduduk asli negara Prancis. Selama 2 semester pada tahun 1928 sampai 1929, Levinas bertandang ke Freiburg atau Jerman untuk belajar filsafat pada Edmund Husserl. Juga sempat bertemu dengan Martin Heidegger, seorang profesor muda yang menggantikan Husserl pada akhir semester musim dingin pada 1928 sampai 1929.
Di tahun 1929, Levinas menulis sebuah artikel panjang tentang buku Husserl yang dikenal sebagai Aiden I. Levinas menyelesaikan studinya pada Universitas Sorbonne di Paris pada tahun 1930 dengan disertasi dalam bahasa Prancis tentang La théorie de l'intuition dans la phenoménologie de Husserl atau The Theory of Intuition in Husserl's Phenomenology. Kemudian pada tahun 1931, Levinas menerjemahkan karya Husserl yang berjudul Cartesianische Meditation atau meditasi gaya Descartes dalam bahasa Prancis dengan dibantu oleh Gabriel Pfeiffer. Pada tahun 1935, Levinas kembali menerbitkan sebuah esai original tentang ontologi hermeneutik dengan judul On Escape pada Emil Breyer's Journal Recherches Philosophiques. Pada tahun 1939, ia disuruh masuk dinas militer Prancis, sehingga di tahun 1940 ia ditangkap tentara Nazi, kemudian meringkuk di Wallingsbottel, sebuah penjara khusus untuk para perwira militer dengan Kamp NR 1492 yang diperuntukkan bagi tahanan perang keturunan Yahudi sampai tahun 1945. Sementara itu, seluruh saudara-saudaranya yang berada di dunia semua terbunuh oleh tentara Nazi, sedangkan Raisa, istri Levinas, dan Simon, anak mereka, bersembunyi di Orleans. Kemudian pada tahun 1947, ia kembali mempublikasikan buku kecilnya tentang The Existence, yaitu sebuah keberadaan dan yang ada, yang sebagian besar ditulisnya di dalam tahanan. Tidak kalah menarik juga tulisan berjudul Le Temps et Auteur atau Time and the Author, atau yang disebut Waktu dan yang lain. Tulisan ini merupakan kumpulan 4 ceramah yang diberikan di Colloque Philosophique, sebuah lembaga filsafat yang didirikan bersama sahabat baiknya, Jean Wahl. Sesudah perang reda, masih di tahun yang sama, Levinas dipercaya menjadi direktur pada École Normale Israélite Orientale di Paris. Lembaga ini bergerak dalam mendidik guru-guru bahasa Prancis bagi sekolah-sekolah Yahudi di kawasan Laut Tengah. Selanjutnya pada tahun 1949, setelah meninggalnya anak perempuan mereka yang kedua bernama André Alien, Levinas dan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Michael. Sebagaimana disebut di atas, di kemudian hari Michael menjadi seorang ahli piano dan komposer atau sebuah pengubah lagu yang cukup bandel. Di tahun yang sama, Levinas menerbitkan bukunya yang menarik tentang and the Current Existence of Husserl at Heidegger. Dia menemukan eksistensi bersama Husserl dan Heidegger, yang merupakan kumpulan tulisan-tulisannya. Selanjutnya pada tahun 1957, Levinas menyerahkan pembacaannya yang pertama atas Talmud pada sebuah lembaga bernama Colloques des Intellectuels de the Langue Française dengan dibantu oleh Vladimir Yankelevich, André Neher, dan Jan Halperin, serta yang lain. Talmud dimaksudkan sebagai kompilasi karangan-karangan para rabi Yahudi yang berisi tentang nasihat-nasihat dan dialog-dialog tentang makna kitab suci dan cara hidup agama Yahudi. Talmud sebetulnya merupakan endapan-endapan dalam tradisi lisan yang sungguh sangat penting sesudah Alkitab Ibrani. Pada tahun 1961, Levinas mempublikasikan karya filsafatnya yang cukup masyhur, yaitu Totalite et
infini essai sur aeteriorit, yaitu Totality and Infinity and Essay on Aeterity. Berkat buku ini ia mendapat kehormatan sebagai dokter negara dikarenakan karya-karya sebelumnya diterima sebagai tesis tambahan. Inilah buku filosofis yang begitu original sehingga melambangkan nama Emmanuel Levinas ke jenjang dunia internasional. Di tahun ini juga ia diangkat sebagai profesor pada University de Poitiers dalam usia 55 tahun. Kemudian pada tahun 1963, ia menerbitkan karangan-karangannya tentang agama dan kebudayaan Yahudi yang dikumpulkan dengan judul Divine Freedom, Essay on Judaism, atau kebebasan penuh kesukaran, Essay tentang Judaism. Selanjutnya di tahun 1967, Levinas dipanggil untuk diangkat sebagai profesor pada University de Paris, Nanterre bersama dengan Paul Ricoeur. Sedangkan pada tahun 1968, ia mempublikasikan buku berjudul Quatres Lectures Talmudiques. Kemudian pada tahun 1972, ia juga menulis buku tentang humanisme The Outer Home, atau humanisme manusia lain, yang merupakan kumpulan sejumlah artikel yang ditulisnya dalam kurun waktu antara tahun 1964 dan 1970. Lagi-lagi Levinas pada tahun 1973 diangkat menjadi profesor di Université de Paris, Sorbonne sampai masa pensiunnya, yaitu pada tahun 1976. Levinas kembali menulis sebuah karya cukup penting yang didaulat sebagai The Second Magnum Opus sesudah Totalitas dan Tak Berhingga adalah buku Autrement Quatre au Au-delà de l'existence pada tahun 1974, yaitu Otherwise Than Being or Beyond Essence, atau lain daripada ada atau di seberang esensi. Buku ini merupakan persembahan Levinas untuk teman-temannya di antara 6 juta jiwa yang dibunuh oleh tentara Nazi. Hadir lagi pada tahun 1975 buku yang berjudul Sur Maurits Blanquaut. Tentang Maurits Blanquaut belum ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Kemudian buku berjudul Nom Propres atau Proper Names atau nama-nama diri pada tahun 1976 yang membahas sekitar filsuf-filsuf, pengarang-pengarang, dan penyair-penyair yang dikagumi Levinas. Kemudian pada tahun 1977 hadir juga buku yang berjudul The Sacred Outsides, menyangkut masalah-masalah ketuhanan. Pada tahun 1982, Levinas mengumpulkan tulisannya yang berjudul The Thou Qui Find Idea of Good Who Comes to Me, atau tentang Allah yang sampai pada pikiran. Lalu Beyond the First, serta buku kecil hasil wawancara dengan Philippe Nemo yang pernah disiarkan di radio Prancis dalam bentuk populer dengan judul Ethique et Infini atau Ethics and Infinity atau Etika dan Tak Berhingga. Berlanjut pada tahun 1984 hadir lagi bukunya yang berjudul Transcendence et Intelligibility, dalam terjemahan Inggris menjadi Emmanuel Levinas Basic Philosophical Writings. Kemudian di tahun 1987 bukunya tentang Outside the Subject, sebuah kumpulan tulisan yang membahas filsafat kuno maupun kontemporer, bahasa, dan politik. Lalu tahun 1988 terbit lagi buku yang berjudul In the Time of the Nations. Kemudian tahun 1990 ia mempublikasikan buku yang berjudul The Eye of
obliteration, entertain average Francis Armengol. Belum ada edisi Inggrisnya. Buku ini mendiskusikan seorang ahli seni pahat bernama Sasha Sosno dari Lithuania. Selanjutnya pada tahun 1991 terbit juga buku Entrepreneurs on Thinking of the Author. Buku ini menjadikan Levinas masuk dalam kandidat untuk sebuah penghargaan bergengsi atas Les Sachets de la Herne. Pada tahun 1993 kembali terbit bukunya yang berasal dari ceramah-ceramahnya di Sorbonne pada tahun 1973 sampai 1974 dengan judul Good, Dead, and Time. Selanjutnya pada sebuah lembaga yang bernama Crécy Le Sel diadakan sebuah annual colloquium atau seminar tahunan, kemudian diterbitkan sebagai bukti perhatiannya kepada originalitas pikiran-pikiran Emmanuel Levinas. Pada bulan September tahun 1994, Levinas berduka karena Raisa, sang istri, dipanggil Sang Maha Kuasa. Di tahun yang sama, Levinas kembali menerbitkan kumpulan esai yang berjudul Liberty et Commandment. Belum ada edisi Inggrisnya, dan On Foreign History yang tak terduga, yang diedit oleh Pierre Hayat. Kemudian pada tahun 1995 hadir lagi buku Alterity and Transcendence. Akhirnya pada tanggal 25 bulan Desember tahun 1995, Emmanuel Levinas tutup umur di Paris dengan usia 90 tahun. Meskipun ia telah tiada, namun beberapa koleganya mengumpulkan beberapa tulisan yang belum diterbitkan sebagai bentuk penghormatan. Termasuk pada tahun 1996 hadir lagi bukunya tentang New Talmudic Readings, serta pada tahun 1998 kompilasi tulisannya kembali hadir dengan judul Ethique comme philosophie première, dan saat ini masih belum ada edisi Inggrisnya. Pendekatan fenomenologi. Levinas pernah belajar pada Ibn Usari 1859 1938 di Fribourg dan pada Martin Heidegger 1889 1976. Pemikiran filosofis Levinas tidak bisa terlepas dari pendekatan fenomenologi. Dalam kata pengantar dari bukunya yang berjudul Totalitas dan Tak Berhingga, ia mengatakan cara penyajian dan pengembangan gagasan-gagasan yang digunakan di sini sangat berhutang budi kepada metode fenomenologis. Analisa intensionalitas adalah mencari yang konkret. Ia memberikan kritikan yang tajam terhadap fenomenologi Husserl dan Heidegger, sekaligus tanggapan Levinas terhadap fenomenologi mereka serta menjelaskan pemahaman Levinas tentang fenomenologi. Menurut Levinas, inti sari fenomenologi Husserl adalah intensionalitas, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa intensionalitas sebagai struktur hakiki dari kesadaran. Kesadaran selalu berarti sadar akan sesuatu. Kesadaran selalu bersifat intensional. Husserl mencari hakikat
realitas dengan memperhatikan apa yang nyata-nyata, menampakkan diri dalam kesadaran. Pendekatan ini diikuti oleh Levinas. Levinas mengkritik analisis fenomenologi Husserl yang berhenti terlalu cepat pada struktur kesadaran, sehingga ia tidak berhasil mengangkat struktur realitas yang sebenarnya. Husserl berhenti pada struktur kesadaran. Sehubungan dengan itu, Levinas berkata, walaupun setiap kesadaran dimengerti sebagai kesadaran akan sesuatu, namun sesuatu ini mungkin dapat dipahami di luar kesadaran. Pemikiran Husserl masih dianggap oleh Levinas sebagai pengetahuan, intuisi. Ajaran Husserl tentang intensionalitas mengandalkan sesuatu konsepsi yang terlalu intelektualistik. Tentang intuisi oleh Husserl, intensionalitas disamakan dengan sikap teoritis saja, sedangkan Levinas ingin menerapkan intensionalitas di bidang non-teoritis, yaitu relasi etis. Levinas memberikan sesuatu interpretasi baru, yakni ia berusaha untuk mencari hubungan teoritis Husserl kepada pemikiran yang hidup. Husserl terperangkap dalam kerangka subjek-objek. Objeknya ada sebagai objek apabila sebuah subjek dapat menangkapnya. Demikian pun sebaliknya. Dengan demikian kita tidak keluar dari penjara kesadaran. Filsafat Husserl memang dicurigai tidak secukupnya menghindari idealisme paham yang menyangkal bahwa ada realitas di luar kesadaran. Dari pemikiran Husserl nampak jelas bahwa orang lain hanyalah objek bagi saya, sedangkan kelainannya atau kehadirannya hilang. Jadi orang lain tidak diakui pada dirinya sendiri. Levinas mengkritik bahwa dalam fenomenologi Husserl orang lain sudah diperkosa karena tidak dijamin dalam keberlainannya. Orang lain hanya diakui sebagai unsur atau objek dalam kesadaran saya. Dengan demikian, Husserl mengulangi cacat hampir selalu filsafat yang selalu berusaha melebur pluralitas dimensi kedua, keberlainan, ke dalam suatu kesatuan. Melawan Husserl, Levinas menunjukkan bahwa data paling dasar kesadaran kita dalam munculnya orang lain sebagai orang lain yang seakan-akan mendobrak masuk ke dalam dunia saja yang tertutup. Kejadian yang paling dasar ini justru tidak berhasil diungkap oleh Husserl. Pandangan Heidegger ini nampak jelas dalam bukunya Ada dan Waktu. Ia membelokkan intensionalitas ke arah suatu ontologi baru atas suatu filsafat tentang ada. Heidegger mengerti intensionalitas sebagai keterarahan kepada dunia.
Dalam hal ini Lewinas mengikuti Heidegger, akan tetapi dalam refleksi-refleksinya Lewinas berusaha meningkatkan suasana pemikiran Heidegger sambil memperkaya pemikiran Heidegger. Hal ini jelas sekali dalam tulisan Lewinas. Jika pada permulaan refleksi-refleksi kami untuk sebagian besar diinspirasikan oleh filsafat Martin Heidegger, di mana kami menemukan suatu konsep ontologi dan hubungan yang dengannya, mana manusia terkait dengan pengada, konsep yang muncul untuk memimpin interpretasi Heidegger tentang eksistensi manusiawi adalah bahwa eksistensi itu dipahami sebagai ekstasis, di mana hanya mungkin sebagai ekstasis sampai titik penghabisan. Fenomenologi Lewinas adalah suatu fenomenologi gaya baru. Metode fenomenologi Lewinas tentunya tidak jauh berbeda dengan fenomenologi Husserl dan Heidegger, yakni tentang intensionalitas. Lewinas juga memahami intensionalitas sebagai kesadaran yang selalu terarah pada sesuatu. Tentang intensionalitas, Lewinas mengatakan setiap kesadaran adalah kesadaran akan sesuatu. Kesadaran itu tidak terlukis tanpa referensi kepada objek yang menuntutnya. Tujuan intensionalitas adalah bukan pengetahuan, tapi ada dalam perasaan-perasaan atau aspirasi dalam sesuatu yang dinamis pada dirinya sendiri, yang berkualitas secara afeksi atau secara aktif. Ia mengkritik fenomenologi Husserl dan Heidegger, tapi tidak boleh ditafsirkan seakan-akan ia menolak seluruh pemikiran mereka. Penolakan Lewinas sifatnya dialektis. Ia menolak kerangka dasar mereka, namun ia tetap bertolak darinya dan malah mengembangkannya. Ia tidak menyangkan metode mereka, melainkan menunjukkan bahwa mereka memakai metode fenomenologi dengan tidak cukup berikan. Menyangkal metode mereka, melainkan menunjukkan bahwa mereka memakai metode fenomenologi dengan tidak cukup berikan. Ia melihat bahwa fenomenologi Husserl sifatnya terlalu intelektualisme. Begitupun Heidegger, menurutnya terlalu anonim, teoritis. Sebaliknya, Lewinas menerapkan intensionalitas pada bidang non-teoritis, yakni relasi etis. Lewinas tidak mengajukan suatu teori. Ia mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi apabila kita bertemu dengan orang lain. Ia menunjukkan bahwa data paling dasar dari wawasan manusia bukan cakrawala. Menunjukkan secara fenomenologi bahwa berhadapan dengan sesama kita langsung
menyadari diri dipanggil untuk bertanggung jawab atas keselamatannya. Levinas mau mengatakan bahwa begitu seseorang menghadap saya, dan sebelum saya mengambil sikap terhadapnya, saya sudah dibebani tanggung jawab atasnya. Di sini Levinas tidak bicara secara normatif. Ia tidak mengatakan bahwa kita harus tertanggung jawab, harus menghormati atas, harus memperhatikan orang lain, karena ia bicara secara fenomenologis. Ia menunjuk sebuah realitas dalam kesadaran kita. Ia mau membuka suatu lapisan kenyataan dalam kesadaran kita yang umumnya tidak diperhatikan.